mereka semuanya dan mendapatkan pahala jariah. Amin ya rabbal alamin. Juga kepada para santriwati beserta segi al-asaf yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar ibu semuanya? Alhamdulillah. Saya panggilnya ibu-ibu atau adik-adik atau kakak-kakak. Saya kesana ibu-ibu masih pantas gitu ya. Giliran saya mulai begini, mulai sini gitu. Masih muda-muda. Mau dipanggil ibu-ibu kayaknya enak gitu. Teman aja lah teman kami semuanya katanya masih muda-muda mau dipanggil adik-adik gitu. Ya ini nggak tahu nih mudanya karena perawatan atau karena memang masih muda usianya. Ada yang rasanya tegang gitu ya, ini nanti betul enak ya gitu. Ada yang rasanya santai aja karena udah terima rapor berkali-kali ya. Terus atau naik lah ya insyaallah ya. Terpaksa pasrah ya, pasrah aja. Emang itu paling baik bu, ya kan? Tawakal itu paling baik. Biasanya yang tawakal itu ujungnya baik. Ya, hasilnya baik ya tawakal. Sebentar lagi hisab benar ya, benar apa namanya ustazah lalu ya Nazrulina gitu ya. Jadi tenang aja bu, kalau di HSG insyaallah semuanya memuaskan, ya kan? Paling enggak kalau kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kan begini, beliau bilang, ya al-mahir bil Quran ma'as safaratul kiramil bararah, betul kan? Jadi yang mahir dapat pahala sendiri dikelompokkan dengan yang mulia, para malaikat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka derajatnya memang lebih tinggi, ya kan? Nggak usah iri bu, tenang aja nggak usah iri, dan nggak begini-begini kok insya Allah. Nanti kalau sudah pada temannya masing-masing nggak ada iri-irian. Saya kalau pegang kedekatan jadi terus pokoknya ngomong santai aja ya bu ya. Lama nggak ketemu kita ya. Jadi nanti insya Allah yang mahir para ustazah, ya para guru-guru kita, mudah-mudahan termasuk para orang yang masuk kategori ini dikelompokkan dengan para al-abrar ini, ya insya Allah. Terus saya bagaimana ustazah? Bu, saya ketemu sama para musyrifah itu banyak yang dulunya juga jadi santriwati. Banyak yang belajar, lama-lama sudah lulus, sudah selesai belajarnya, ikut training for trainer, ya, terus kemudian dapat rekomendasi untuk mengajar. Jadi sekarang kalau tanya-tanya guru-guru kita, ya mereka dulu juga pernah jadi murid. Maka mudah-mudahan yang di depan saya, yang dekat sama saya ini nanti suatu siap-siap. Amin, amin aja ya benar ya. Amin ya, mudah-mudahan jadi guru nanti, jadi musyrifah nanti. Amin ya rabbal alamin. Tapi belum sampai ke sana, Ustazah kan hadisnya belum selesai tadi. Yang mahir ma'as safaratul kiramil bararah. Bagaimana dengan yang terbata-bata? Baladi yang tak, ya, yang dia baca Qur'annya yang tak. Kalau bahasa orang Jawa itu lega-leku. Ada yang punya kayaknya ada kota semua. Orang Jawa lega-leku bahasa tahu? Lega-leku itu bahasanya terbata-bata. Bacanya pelan-pelan, baca, ya kan? Bacanya itu kayak merangkai, mikir dulu begitu. Ya, tapi tetap berusaha untuk bisa baca sempurna, betul nggak? Adanya kita di sini kan pengen begitu, pengen baca
sempurna, pengen baca bagus, pengen bacanya nanti mahir baca Qurannya insya Allah. Ya tujuannya kan begitu, makanya masih betah di HSEKI, masih betah bersama-sama, ya bersosialisasi dan berkomunitas di halaman Ciuman Quran di HSEKI. Ya. Kata Rasulullah, lalu ajurah bagi dia orang yang baca Quran, ya. Terus kemudian bacanya dalam proses belajar masih terbata-bata, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Masya Allah. Jadi ada yang rugi ya, yang bacanya lancar, yang bacanya apa tadi, yang bacanya bagus gitu ya, insya Allah pahalanya tinggi. Tapi yang bacanya terbata-bata pun nggak rugi, tetap mendapatkan 2 pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disyukuri. Ya, kebersamaan dengan Al-Quran itu sesuatu yang Masya Allah, kebersamaan yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Maka nikmat kita dengan Al-Quran itu adalah nikmat yang tidak bisa tergantikan dengan apapun. Betul. Ya. Kalau kadang orang mikir, ini mohon maaf ya, kalau orang yang miskin nggak punya duit, ya kan? Dia berpikir bahwa yang membuat dia bahagia itu kalau punya duit, betul ya? Ya, kalau punya duit banyak, kalau punya harta banyak, gitu. Kayak satu bakal bahagia, tenang dan sebagainya. Tapi Masya Allah, saya jadi saksi. Banyak sekali saya bertemu dengan jamaah yang bermacam-macam. Ya, dari yang saya ngajar itu belusukan masuk betul-betul yang itu kamar tidurnya sama kamar ruang tamunya sama untuk dia masak ya di situ, di rumah petak begitu. Datang saya ngajar, ya itu Masya Allah gitu. Sampai saya ketemu sama orang yang rumahnya Masya Allah, ada bangunan 1, bangunan 2, bangunan 3, tengah-tengahnya kolam renang, macam-macam. Karena kita kalau sama Quran begitu, siapa aja yang butuh, yang belajar, kita harus datang, betul ya? Nah, jadi itu amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sama kita, harus disampaikan kepada ya yang membutuhkan, siapa dia, nggak boleh kita pilih-pilih. Ya, dan kalau HSEKI-nya di Bintaro dipilih, kalau HSEKI-nya di Pondok Aren di ujung-ujung sana gitu kan ya, kalau sempat datang, kalau nggak sempat nggak usah, nggak boleh begitu. Ya, itu amanah. Kalau Allah mentakdirkan ketemunya sama kita, mau di ujung modelnya seperti apa, kita sanggup sampai sana, maka itu kewajiban kita sampai di sana. Ya, para musyirik. Masya Allah. Dari situ belajar, dari tahun berapa saya ngajar ngaji, dari saya kuliah. Dari saya kuliah belum ada HSEKI, belum ada HSEKI seusia anak saya. Ngajar ngaji kesana kemari, ngajar ngaji sambil kuliah, ngajar ngaji sampai alhamdulillah ketemu sama teman-teman tahun 2014 tepatnya, ya kita buat halaqah cinta Quran. Jadi udah dikumpulin gitu, ya kan? Orang ngaji udah nggak dari rumah ke rumah lagi, nggak sampai ke mana-mana lagi, udah kumpul jadi satu di sini. Belajar di HSEKI supaya orang bisa baca Quran. Dari situ saya jadi tahu ternyata yang bikin kita bahagia, yang bikin sakinah, yang bikin tenang hidup kita itu bukan kedudukan, bukan status sosial, tetapi apa? Kedekatan kita dengan Al-Quran. Masya Allah. Jadi kalau ibu-ibu masih merasa belum sampai pada tahapan itu, berarti kita masih ada PS dengan kita sama Qurannya.
Masih ingat kalau para ulama, guru-guru kita itu ngajarin kita begini. Al-Quran ma'idatun katanya para ulama. Al-Quran itu makanan bagi ruh kita. Ibu-ibu, kita ini kan hidup bukan cuma jasad saja, betul? Bukan cuma fisik saja, tapi ada ruh kita itu yang membuat kita hidup. Kalau ruhnya diambil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, udahlah kita mati. Orang hidup itu kan berarti ada dua nih, ada jasadnya, ada ruhnya. Manusia kebanyakan yang dipikirin jasadnya, fisiknya. Kalau di depan kaca jangan dilihat, saya jalan-jalan aja lah ya, nggak apa-apa ya. Kalau di depan kaca yang dilihat, dilihat ini begini, apa? Udah cantik atau belum? Alisnya udah, sinetnya belum, ya kan? Sudah semah atau belum? Bibirnya udah merah belum? Bibirnya ya dia kadang-kadang gitu begini-begini bilangnya apa? Ya kan? Aku udah langsing belum? Begitu kan? Karena apa? Habis ketemu sama temennya dia bilang, Bu Isti sekarang kok bukan? Bu, wallahi kalau saya dibilang gemukan itu saya bersyukur. Jadi saya tidak akan marah, nggak apa-apa, bebas. Ibu kalau menegur saya, alhamdulillah Bu Isti udah gemukan, itu saya senang. Ya, saya senang. Tapi jangan bilang begitu sama perempuan yang lain. Ya, karena kalau dibilang ya kan, ibu sekarang gemukan, itu 3 hari 3 malam dia nggak sakit. Betul apa betul? Ya kan? 3 hari 3 malam nggak sakit. Setiap kali di depan kaca nanti begini, masa sih aku gemukan? Nanti suami, ya, aku memang gemukan ya. Nanti anaknya ditanya lagi, emang Umi gemukan ya? Kan begitu, ngaca juga begitu. Iya kan? Yang dipikirin fisiknya. Betul apa betul? Lupa ada doa ketika ngaca itu ada apa? Allahumma kama ahsanta khuluqi fahsin khuluqi gitu. Ya kan? Jadi harusnya ketika kita mengaca di depan cermin, kalau bahasa Arabnya perempuan kan mar'ah, ya Bu ya. Kalau bahasa Arabnya cermin mir'ah, cuman bedanya harokat doang. Satunya fathah minnya, satunya kasroh minnya, mar'ah dan mir'ah. Karena perempuan sama kaca itu memang tidak bisa Jadi kalau kaca, coba sekarang kita ngacanya bukan hanya masalah fisik, tapi bagaimana dengan diri kita. Ya Allah, sudah belum akhlak kita sama seperti yang diharapkan, yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama enggak referensi akhlak kita, referensi hidup kita, ya adalah apa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu apa Bu? Al-Quran. Suatu ketika ada seorang yang bertanya kepada sahabat Nabi, bagaimanakah Rasulullah itu? Bagaimanakah kepribadiannya ini? Bukan sahabat Nabi, dia ketemu sama Rasulullah. Maka dia tanya sama yang ketemu sama Rasulullah. Pertama dia tanya sama Umar. Kemudian apa jawab Umar? Jangan tanya sama saya. Kenapa? Karena nggak sanggup menceritakan sosok baginda Nabi. Kemudian disuruh tanya ke Abu Bakar. Tanyalah sana ke Abu Bakar. Begitu sampai ke Abu Bakar ditanya, ceritakan kepadaku bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Abu Bakar? Nggak ngomong apa-apa. Abu Bakar, beliau cuma nangis. Ya Allah. Kenapa nangis? Orang yang paling dekat dengan Rasulullah, yang tahu betul, tahu persis bagaimana perjuangan Rasulullah, yang sangat dicintainya daripada keluarganya, daripada
Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah sudah meninggal, ditanyakan, kebayangkan ya, yang ada apa? Rasa kangen keluar, nangis yang ada. Bisa disuruhlah bertanya kepada Aisyah putri. Pergilah kepada ibu, maksudnya Ummul Mukminin. Tanyakan bagaimana ya pertanyaannya kepada Aisyah. Tanyakan pertanyaan. Begitu Aisyah ditanya, jawabnya simpel. Ya. Bagaimana Rasulullah SAW? Kata Aisyah, akhlakul Quran. Itu mewakili. Maka Masya Allah, ibu-ibu kita kan semuanya paham ya. Nabi yang paling tampan ya, di dunia itu, yang terkenal ketampanannya itu Nabi Yusuf. Tapi para ulama mereka sepakat ketampanan Nabi Yusuf sama Nabi Muhammad itu hanya separuhnya. Jadi Nabi Muhammad secara fisik ya kesempurnaannya itu jauh lebih tampan, lebih sempurna daripada Nabi Yusuf. Tapi saya tanya, kenapa yang kalau ngomongin masalah tampan preferensinya adalah Nabi Yusuf? Karena akhlaknya Nabi Muhammad mengalahkan keindahan fisiknya. Itu kan kebayangnya dia. Bagaimana kemudian mulianya Rasulullah, bagaimana kemudian keindahannya Rasulullah, bagaimana kemudian gitu ya, Al-Quran itu betul-betul dipraktekkan, betul-betul ya kalau pengen tahu ya kan, Al-Quran jalan itu Rasulullah SAW. Kemudian pertanyaannya di kita, ya, sudahkah kita berusaha untuk itu? Al-Quran yang kita pelajari cara bacanya, tartil tilawahnya, makhrajnya, ya, dari mulai makhraj, kemudian tajwidnya, itu kita pelajari sampai kadang-kadang nangis, apalagi kalau sudah tahsin 2. Betul apa betul? Apalagi kalau sudah di mat-matan. Ya, mat-matan itu ada mat lazim, mat ini, mat itu. Ya Allah, kalau lagi belajar ya panas dingin. Begitu ujian bukan cuma panas dingin, apa lagi? Iya, iya, macam-macam. Luar biasa. Itu saya pengen bilang, jangan kita berlama-lama mempelajari tahsin, cara baca Al-Quran. Bagaimana kita nanti bisa paham? Bagaimana Rasulullah SAW kalau kita nggak pahamin ayat-ayat yang kita baca? Jadi punya targetlah dalam mempelajari cara baca Al-Quran. Ya, tartil, tilawah itu gerbang pertama untuk kita bisa menguasai Al-Quran. Betul kan? Jadi itu kalau ditarget di Haseki itu berapa lama belajar tilawahnya? Maksimal berapa? 2 tahun lah ya. Maksimal 2 tahun. Kalau betul-betul dari pratahsin, ya kan ya? Tahsin 1, tahsin 2, terus tahrosus. Kan benar 2 tahun ya. 2 tahun harus selesai. Tapi saya ketemu sama teman, ya kan? Yang dari 5 tahun yang lalu sampai ketemu lagi setelah 5 tahun, dia bilangnya begini, saya masih belajar tahsin, belum lulus. Dari kemarin tahsin. Kenapa begitu? Karena ternyata, ya kan, kalau belajar modelnya begini, datang pas pendaftaran, ya, kuliah perdana datang, halakoh pertama datang, nanti tengah-tengah itu banyak bolongnya, izin sama ustadzah terus gitu.
seringnya nggak masuk. Iya, ada yang begitu di sini. Nggak ada. Alhamdulillah. Di sini aja apalagi masjid. Apa balik? Kemarin kalau di sini datang masih kadang-kadang oh jangan ya, jangan ya Bu ya, ya kan? Datangnya di masjid lebih nyaman karena rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Lurus datang, insya Allah kalau kita ikuti apa kata guru kita, kata musyrifah kita, betul. Kalau ada tugas dikerjakan, tugasnya apa sih Bu? Tugasnya tilawah, betul? Karena dia sekian. Coba saya tanya Bu, kalau nggak ditugasin sama gurunya, Bu tilawah nggak? Tilawah. Ada saya punya proyek juga. Saya cerita ya Bu ya, saya cerita. Ya. Kan kita punya buku pink ya Bu ya. Buku pink itu ya untuk mutabaah ya. Nah, buku pink mutabaah. Ya. Itu beliau itu kalau ketemu sama saya ini buku itu di bawah ketemu sama saya. Ditimpuk saya. Ini emak saya, udah emak Bu, usianya udah 60 lebih dari 70. Jadi nganggap saya udah kayak anak sendiri. Ya. Jadi ditimpuknya kayak dia begini. Gini. Alhamdulillah, gara-gara buku pink ini saya setiap bulan jadi khatam 1 juz. Jadi khatam Al-Quran 1 juz. Jadi khatam 30 juz. Masya Allah. Saya tadinya mau marah di bukunya dia. Gak jadi marah, senyum. Alhamdulillah. Gara-gara buku ini katanya. Lama-lama ntar lupa sama buku pinknya. Ya kan Bu? Karena kalau ketemu ibu sama musyrifahnya, ya Bu ya, dilihatin sama musyrifahnya. Nanti kalau Bu nggak baca, gitu kan ya? Terus kemudian ditanyain sama musyrifahnya, kenapa baca Bu? Baca dulu, baru nanti. Ya. Alhamdulillah kita udah nggak merasa dipaksa lagi, jadi sudah merasa Quran itu jadi tabiat kita, jadi habitnya kita, jadi kenyamanannya kita. Kalau sehari aja kita nggak baca Quran, rasanya kita merasa kayak bener nggak? Ada yang kurang, ada yang merasa hilang dari diri kita. Kalau kita nggak ketemu sama Quran, nggak punya Quran, nggak baca Quran, ya kan? Ada yang merasa begitu nggak Bu? Satu itu dulu deh. Ya satu, Ibu kasih kalau ada catatan ya, catatannya di sini atau catatan di toret-toretnya. Bagaimanakah diriku dengan Al-Quran? Ya kan? Kan kita referensinya Rasulullah tadi. Bagaimana akhlak kita, bagaimana diri kita, bagaimana kita menjalani hidup kita. Ya, satu, deketin dulu, kasih makanan ruhiyah kita dengan cara apa? Baca, ngaji. Ya, ngaji itu kita makanin ruhiyah kita, kasih kenyang ruhiyah kita. Ya, kita kasih makan ruhiyah kita. Ya, kalau fisik kita, ya ada pisang goreng, ada nasi liwet. Itu fisik. Sedikit orang yang memperhatikan bagaimana memberikan asupan kepada ruhiyah, tetapi dia lebih banyak memperhatikan asupan fisiknya, jasadnya yang diperhatikan. Ya, tapi ruhiyahnya nggak diperhatikan. Maka banyak orang yang merasa tidak apa-apa, baik-baik saja ketika tidak membaca Al-Quran, nggak dekat dengan Al-Quran, nggak ketemu sama Al-Quran, biasa aja, nggak apa-apa. Ya. Orang kalau seperti ini, alhamdulillah min dzalik, pastinya nanti dalam hidupnya dia akan menemukan banyak masalah dan masalah. Kalau sudah ketemu sama masalah, dia merasa, ya kan, tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Dia bingung, dia merasakan ya senantiasa segala sesuatu itu pakai logika,
pakai ilmu 1+1 sama dengan 2. Ya. Pakai teori-teori, bahkan nyaring teori-teorinya, kadang-kadang referensinya keluar jauh jadi salah. Betul Pak? Harusnya kita yang biasa dengan Al-Quran, ya, sudah mempelajarinya, sudah menjadi asupan kita sehari-hari, udah kebiasaan kita. Quran itu kita baca sendiri, iya, kita ajarkan, iya, kita belajar, iya, kita telaah, iya, sehari-hari kita sama Quran, kesibukan kita sama Al-Quran, maka ya, dalam hatinya pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, tenang. Quran sendiri itu adalah solusi. Coba ibu, kita lari ke zaman dulu ya. Bagaimana kemudian kalau misalnya kita mau menjawab bahwa kalau punya masalah apapun, ya, obatnya Quran, kok bisa? Ya kan Bu? Kok bisa? Quran itu memang solusi untuk semuanya. Kadang-kadang kita cuma mikirnya begini. Mikirnya diri kita sendiri ya. Aku punya masalah begini. Apa iya sih larinya ke Quran, obatnya Quran? Kadang-kadang kita mikir cuma diri sendiri. Padahal kita lupa ya, bahwa Quran itu ya, bagian kita itu kecil. Paham? Kita tuh kecil banget. Bagian kita kecil, urusan kita kecil, ya, masalah kita kecil, beban kita hidup kecil. Yang diurusin Quran di dalam Al-Quran itu, dia mengurusin semua permasalahan, dari masalah politik, masalah ekonomi, masalah semua permasalahan akhlak, sosial, dan semuanya itu ada di dalam Al-Quran. Contoh, dulu Rasulullah SAW diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tahun 611 Masehi. Betul ya? Kurang lebih ya. Kira-kira kayaknya betul Ustaz. Jadi kan insya Allah benar. 611 Masehi. Sekarang 2024. Masanya Rasulullah dengan Nabi Isa itu panjang, ratusan tahun. Ya. Kurang lebih 660 tahun ya, dari masanya. Dikosong waktu itu tanpa ada nubuah, tanpa ada kenabian. Perhatikan, banyak permasalahan terjadi. Banyak permasalahan terjadi di dunia ini. Permasalahan tentang politik, ekonomi, ya kan? Akhlak, akidah, semuanya itu jadi masalah. Datanglah Al-Quran pelan-pelan, satu benahi dulu Bu, akidah. Tapi yang menarik, akhlak pertama, ya kan? Ayat pertama yang datang apa bukunya? Iqra. Dari satu kata itu, Iqra, kata Iqra itu nanti Masya Allah dia akan melebar, meluas, ya. Maka modal kita itu Iqra. Iqra itu apa? Apakah malaikat Jibril bawa mushaf kayak gini? Muhammad baca, begitu? Nah, tapi bahasanya Iqra, benar? Baca, ya, baca. Diperintahkan untuk membaca, tetapi nyatanya Rasulullah nggak membaca. Yang ada apa? Hafal. Betul kan? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sampai 5 ayat itu, ayat-ayat selanjutnya sampai nanti ayat yang paling terakhir datang kepada Rasulullah SAW. Apakah malaikat Jibril bawa buku, bawa iPad, bawa netbook, kemudian Muhammad baca?
ini loh baca begini. Apa begini Bu? Tidak. Nggak bisa baca karena ditakdirkan memang tidak bisa membaca. Bukan nggak bisa, tapi memang ditakdirkan tidak membaca, tidak menulis. Cara Rasulullah mendapatkan Al-Quran begitu. Maka Al-Quran itu masih sudurina, apa yang ada di dalam hati kita. Sama Rasulullah mengajarkan kepada guru, kepada para sahabat pun begitu. Dari satu kata Iqra itu kemudian Masya Allah. Dalam Al-Quran nanti kita ketemu banyak. Zaman dulu Bu, perempuan itu boro-boro dikasih warisan. Dia yang diwariskan, betul? Masya Allah. Maka datanglah hukum tentang masalah aturan warisan bahwa perempuan dapat bagian separuh dari laki-laki. Menyelesaikan masalah nggak Bu? Selesai. Ya. Zaman dulu orang kalau mereka ya kan, membayangkan Tuhan mereka itu dengan segala macam yang ada di kepala mereka, ya, segala sesuatu yang ada di pikiran mereka. Maka kemudian mereka terjemahkan apa yang ada di dalam pikiran mereka dalam apa? Batu dipahat-pahat, patung kayu dipahat-pahat, dianggapnya itu Tuhan dia. Maka kemudian dikasih nama, disebutkanlah Allah dengan apa yang ada di dalam pikiran. Maka Al-Quran menjawab, la tusyriku bihi ahad. Jangan menyekutukannya dengan apapun. Kemudian menjawab dengan surat Al-Ikhlas. Ini loh sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disampaikan. Dan kemudian akhirnya manusia tahu, oh Tuhan kita Allahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada permasalahan lagi, masalah ekonomi yang sering menjadi perdebatan, masalah hutang. Betul nggak Bu? Ini kadang-kadang juga kita ada kenanya juga, ya kan? Masalah hutang itu jadi permasalahan dalam masalah sosial kita. Ada orang yang nggak enak mau nagih hutang, ada orang yang begini dan begitu, hutangnya dilupakan, nggak bayar-bayar. Maka turunlah ayat yang paling panjang di dalam surat Al-Baqarah, ngatur bagaimana kalau kita ya, ada sangkut paut bermuamalah dengan orang lain, diatur, selesai masalah. Betul? Semua permasalahan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala atur, bukan hanya diri kita aja. Ya, bukan hanya permasalahan kita, tapi permasalahan yang sangat luar biasa. Maka kalau kita menganggap gitu, aku sudah ngaji, tapi masalah itu enggak ketemu solusinya. Nah, itu perlu dipertanyakan. Ngajinya hanya sebatas di tenggorokan atau dia paham ngajinya dihadirkan akal dan hatinya serta ruhnya. Sama seperti Ibu percaya kalau Quran itu syifa wa rahmah. Syifa artinya apa? Jadi obat. Betul kan? Tapi bagaimana di antara kita banyak begitu ya. Saya sakit tapi udah baca Quran nggak sembuh. Ada yang begitu? Ya kan? Ada orang-orang di luar begitu. Tapi coba perhatikan, ya. Banyak orang yang dibaca Al-Fatihah aja. Bahkan yang baca Al-Fatihah itu loh nggak pernah belajar di kasih ya kan? Nggak pernah belajar taksim. Jadi baca Fatihahnya itu kadang yang begini. Alhamdulillahirabbil alamin gitu. Ya. Tapi itu sembuh. Masya Allah. Ya, artinya apa? Kalau baca Qurannya, kita yakin Quran itu bisa menyembuhkan kita, permasalahan sakitnya kita, itu harus diyakini betul-betul dengan keyakinan dan hadirnya ruhiyah kita. Baru itu terjadi. Tapi kalau masih ada keraguan dalam diri kita, anak itu dalam hadis itu. Aku itu ada dalam prasangkaan batin.
Jadi kalau hambaku berprasangkanya, ya kan Bu ya, nggak yakin, males itu ada depan sama orang yang yakin aja gimana rasanya? Ya gimana? Tinggalin aja deh gitu ya. Kalau yakin minta sama Allah tuh gitu, yakin sama Quran apa yang kita baca. Makanya ketika kita baca Quran buka itu langsung alif lam mim zalikal kitabu gak ada keraguan sedikit pun di sini. Jadi benar ngaji itu menjadi solusi. Manusia itu ujiannya nggak jauh-jauh dari apa yang sudah ya, dari waktu ke waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, kasih ujian manusia itu modelnya kan sama, muternya sama. Ya, ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Mohon maaf dulu ya, saya hafalan saya nggak kuat anaknya. Ini pembelaan maklum ya Bu. Pembelaan. Enggak Bu, beneran. Enggak boleh begitu ya, enggak boleh pembelaan sebenarnya. Kalau memang salah aja, masih malas murojaah, nah itu aja udah selesai. Ya kan Bu ya, masih kurang banyak murojaahnya, makanya hafalannya terbatas banyak. Betul ya. Walana berduanakum bisyai'in minal khawfi. Allah puji manusia itu pasti tidak jauh-jauh dari ini. Apa yang pertama? Yang sedikit dari al-khawf, rasa takut. Kemudian apa? Wal-ju', rasa lapar. Dan kemudian apa? Wa naqsin minal amwal, sedikit kekurangan harta, nggak kaya raya, ya. Terus kemudian apa? Wal anfus, ada orang-orang yang meninggalkan kita, orang yang dicintai, orang yang disayangi, ya. Wal tamarat, dan hasil panen yang seringnya bagus, gagal, bukan sering, kadang-kadang gagal, ya. Terus kemudian apa? Wal basyir pokoknya itu kasih kabar gembira buat orang-orang yang sabar. Ujian Allah itu gak jauh-jauh dari situ, pasti itu. Ya kan Bu ya? Coba ada lagi. Wal anfus itu termasuk kalau ujian sakit dikasih sakit, ada yang sakitnya cepat sembuh, ada yang sakitnya lama nggak sembuh, terus sakit, disuruh sabar. Ya padahal kalau orang mukmin itu ya Bu ya, sakit itu penggugur dosa. Bagaimana cara mensikapi ujian kita? Satu, Ibu ingat enggak? Ketika kita ya, belajar Islam, yang pertama diajarkan kita itu rukun Islam, rukun iman. Betul? Rukun iman yang terakhir apa dulu? Percaya, qada dan qadar. Percaya dengan qada dan qadar. Ya, termasuk bagian qada dan qadar itu adalah segala sesuatu yang telah menimpa kita, udah menimpa kita. Artinya Allah izinkan itu terjadi sama kita. Allah izinkan, ya sudah. Mau diterima nggak Bu? Ya harus diterima. Emang bisa kita nggak terima? Kan nggak bisa. Ya Allah yang ini aku nggak mau terima, balikin aja. Nggak bisa. Maka itu jadi bagian dari rukun iman, menerima bagian, ya kan? Qada, qadar. Ada tulisannya min syarrihi wa khairihi, dari yang buruknya maupun yang baiknya, baik buruk. Kalau sudah menimpa kita, itu berarti diizinkan Allah sama kita. Berarti bagaimana? Satu, terima dulu. Karena itu menjadi rukun keimanan kita. Kalau kita menerima, itu berarti akidah kita baik-baik saja. Paham? Kita akidahnya baik-baik saja, nggak cacat, nggak celah. Selamat akidahnya, lurus akidahnya. Oh.
ini terjadi biiznillah. Mau baik mau buruk karena sudah terjadi biiznillah. Kalau yang belum terjadi, kita ikhtiar semaksimal mungkin, berusaha semaksimal mungkin supaya yang buruk tidak terjadi. Sudah ikhtiar sedemikian rupa, ternyata terjadi. Itu berarti bagian takdir dari Allah. Yakin itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terima dulu. Kalau sudah diterima, jangan dihadapin sendiri. Jangan sendirian yang berdua. Jangan sendirian. Kita pahami kan tadi bilangnya, ya kan? Wabasyiris sabirin. Nanti bagiannya yang akan membahagiakan orang-orang sabar itu ada di ayat lain. Innallaha ma'as sabirin. Kan gitu. Allah itu sama orang-orang yang sabar. Jadi tadi kan, libatkan Allah. Hadirkan Allah dalam setiap apapun yang Allah bagi ke kita. Paham maksudnya? Jangan sendirian. Sama seperti siapa? Nabi Yakub. Ingat tuh ya, itu ayat paling saya senang. Ya, Nabi Yakub itu dalam susah, dalam dukanya, apa yang beliau ucapkan? Ini asyhadu basir ini ya Allah, ya, aku adukan, ya kan? Ya, aku adukan segala macam susah dukaku, ya. Wah, muslim itu dukaku, ya kan? Kepadamu ya Allah. Jadi benar Bu, jangan ragu-ragu, ngadu sama Allah. Gelar sejak libatin Allah. Kalau misalnya itu besar, sesuatu yang merasa besar, besarnya seberapa? Sebesar gajah. Ya kan? Ya, bilang sama Allah, ya Allah, Engkau maha mampu, aku nggak mampu. Sudah. Ya. Maka hibur diri, jalin hubungan kita sama Allah Subhanahu wa taala, gelar sajadah sholat. Sholat sama Quran itu tak bisa dipisah. Sholat sama Quran tak bisa dipisah. Ya, pahami. Kalau di dalam Al-Quran ibu ketemu kalimat Quran, itu bisa jadi maknanya ini makna as-sholat. Ya kan? Itu menjadi makna sholat. Kenapa? Karena sholatnya para salafus soleh itu qiyamnya itu berarti adalah tilawahnya. Paham belum? Maka ibu yang sering hadir di kajian ulumul Quran sama saya, ya kan, sebulan sekali yang diadakan oleh Hasil Pusat Zoom, ya pasti tahu Imam Nawawi bilang afdol, orang yang paling afdol baca waktu baca Quran, afdol awqati qiraatil Quran, waktu yang paling afdol baca Quran itu di mana? Ketika berdiri sholat, baca Al-Fatihah, habis itu baca Quran kita. Makanya di sini kita iri sama orang-orang penghafal Quran. Betul ya? Saya punya teman, Ustazah, ada itu tadi. Saya itu kalau mau dia mulai tahajud katanya, itu nggak pede. Kenapa kamu nggak pede tahajud? Gitu. Habis saya nggak punya hafalan, katanya gitu. Nggak punya hafalan bagaimana? Nggak punya hafalan Quran. Saya ini kalau sholat kul lagi. Kul yang pertama, kul ya ayyuhal kafirun. Kul yang kedua, kul huwallahu ahad. Kul yang ketiga, kul a'udzu birabbil falaq. Kul yang keempat, kul a'udzu birabbin nas. Siapa kalau sholat di sini surat-surat ini sering putar kita dulu, asar ini, maghrib ini, ya kan, isya ini. Kata ruhnya begini, kan tadi bilangnya Maidatul Ruh itu ya. Kata ruhnya begini, sebenarnya aku bosan makanannya ini terus.
Andai kan itu kayak lidah kita gitu ya, ibarat makan gitu. Ibu walaupun daging, ya kan? Daging sapi, walaupun steak misalnya. Kalau tiap hari ibu makan steak sehari 5 kali ibu, ya, bosan kan bu? Bosan kan? Ya. Makanya pentingnya kita baca Quran banyak, ngerti Quran banyak, hafal Quran banyak, itu supaya ruhnya kita baik-baik aja ya. Ibu kalau kita ngaji setiap hari sejuz, apalagi sampai ada yang 2 juz, 3 juz, insya Allah biidznillah. Nanti kita mau ngafalin Quran itu mudah. Walaupun usia udah 60 tahun, udah 70 tahun. Dulu sahabatnya Rasulullah juga banyak yang sudah usia senior. Betul nggak? Ya. Jadi insya Allah tetap dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah menyampaikan bahwa di dalam Al-Quran kan begitu. Itu sampai macam loh diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Quran. Makanya nanti kalau sudah selesai taksim 2, sudah selesai takhusus, jangan jangan selesai hasilnya, lanjut apa bu? Tahfiz. Nanti kalau masuk kelas takhusus, jangan nanti takut. Ustazah, saya nggak usah naik aja. Ini ibu taksim 2. Kenapa nggak mau naik? Saya takut di kelas takhusus. Kenapa begitu? Karena kalau sudah di kelas takhusus nanti ada menghafal Quran. Katanya begitu. Ada yang di sini begitu? Gak ada ya, alhamdulillah. Pengennya naik semuanya. Takhusus insya Allah tidak jadi masalah. Kan yang dihafalin juz 30. Nah, karena juz 30 itu bu. Kenapa juz 30? Susah lah latihan dulu ya, yang pendek-pendek dulu. Kembali lagi itu tadi, jangan membuat minder kita sama Allah gara-gara kita nggak hafal Al-Quran terus kemudian kita absen nggak tahajud. Jangan, paham bu? Nggak apa-apa, pakai puluh terus, puluh lagi. Sholatnya 12 rakaat, masa dari rakaat pertama sampai rakaat ke-12 puluh terus? Bu ya, nggak apa-apa, terus biar triple full atau four full, ya kan? Nggak masalah. Yang penting sholat sama Allah. Jadikan sujud kita, ibadah kita itu tanda kita menyertakan Allah dalam hidup kita, dalam bagian yang Allah kasih kepada kita. Ini loh yang bikin kita itu mudah menghadapi hidup. Sebaliknya, kenapa hidup kita berat? Karena kita nggak menyertakan Allah. Betul? Masalah kita hadapin sendiri, kita nggak menyertakan Allah. Maka kalau yang tadi bacaannya surat-surat pendek, baru hafal 40, setelah salam dibuka Qurannya. Jangan setelah salam langsung tidur, lanjut baca Quran semampunya, sekuatnya. Maka ukuran kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala seberapa kita sering, seberapa interaksi kita sama Al-Quran, sebegitulah kita banyak melibatkan Allah dalam hidup kita. Maka insya Allah bantu. Apapun masalah kita, apapun susah hidup kita, apapun kondisi kita nggak sendiri. Ada Allah. Paham? Dan nanti jangan cuma dibaca Qurannya, tapi dipelajari apa maknanya, apa artinya, gitu. Adakan kelas tadabbur Quran. Ya. Saya ada kelas tadabbur Quran sama MT Khoiratul Nisa. Ya, ikutan. Ya, di Zoom juga setiap Selasa. Nah, ini bisa ikutan.
itu merasakan betul manfaatnya, ngerasain, Masya Allah. Walaupun itu ngajar bukan nggak cuma sekali ya, di majelis taklim ini ngajar tadabbur Quran juga, di majelis taklim itu ngajar tadabbur Quran juga. Itu Masya Allah ngerasa makin lama, makin hari, makin Quran itu ditadabbur, dipelajari, ditelaah, disampaikan, walaupun berkali-kali, itu makin kita dibuat jatuh cinta terus sama Al-Quran, seolah-olah baru first love bahasanya. Apa itu? Baru jatuh cinta, baru itu jatuh cinta dia sama Al-Quran. Cinta. Dengan kita pelajari Quran. Tapi kalau cuma sekedar kita baca, nggak akan terasa itu. Makanya Rasulullah bilang, ya nanti bakalan banyak tuh umat yang baca Quran cuma sebatas tenggorokannya saja. Kenapa begitu? Karena nggak ngerti isinya. Maka tadi saya bilang, ibu jangan lama-lama di kelas tahsin. Harus punya target, harus punya progres, harus selesai maksimal 2 tahun. Harus selesai maksimal 2 tahun, molor-molor dikit 3 tahun lah. Ya, 3 tahun molor-molor dikit. Insya Allah lancar sudah bacanya. Nanti naik level, ngafalin tadabbur sambil memahami apa yang ada di dalam Al-Quran. Maka insya Allah nanti kalau kita ngajar, ya kita tidak hanya sibuk bagaimana letak alis kita, tetapi kita juga sibuk muhasabah diri kita. Masya Allah, diri ini sudah pantas belum mendapatkan syafaatnya Quran? Sudah pantas belum menjadi hamba yang Allah bilang, wahai kamu sahibul Quran, iqra wartaqi, bacalah Quranmu dan naiklah, ya. Maka tempat kamu di surga adalah di mana bacaan Quran kamu berhenti. Bayangin dulu, kita masuk surga itu udah Masya Allah, udah senang banget, luar biasa. Tapi sudah masuk di dalam surga, Allah Subhanahu Wa Taala nyuruh kita untuk murojaah, untuk baca Quran yang selama di dunia kita baca. Baca Qurannya, baca ayat-ayat yang selama di dunia kamu baca. Maka kemudian apa? Manzilatak, tempat tinggal kamu nanti di surga itu di mana kamu berhenti baca Quran. Masya Allah, makin naik. Bu, kalau di surga pengen nggak sekali sama Rasulullah? Bu, pengen nggak sama Rasulullah? Masa di dunia kita udah nggak tetanggaan sama Rasulullah, nggak pernah ketemu sama Rasulullah, nggak pernah kita berjumpa sama Rasulullah. Di surga itu masa kita ada cita-cita untuk ketemu sama Rasulullah. Yang penting saya mau masuk surga aja ya, mau surga sebagian manapun, yang penting masuk surga ada. Jangan ya. Kalau ada yang berpikiran seperti itu, keluar dari sini, nanti pikirannya harus tambah lagi, levelnya harus naik. Kenapa kata Rasulullah bilang sama kita, kalau kamu mau masuk surga, doa, minta surga, mintalah surga yang paling tinggi. Begitu kita ngaca, ini judulnya kan wanita dan kaca, begitu aja jadinya. Begitu kita ngaca, Masya Allah, pantas kayak amalan kita, ibadah kita, kayaknya kalau kita mau minta surga paling tinggi itu kayaknya kita mau, betul ya? Tapi Rasulullah dengar pernah menyampaikan kepada kita, Allah dalam hadis qudsi, Allah bilang, wahai Muhammad, Nabi, ya, kabarkan kepada ibadi, nabi ibadi anni, sesungguhnya annal ghafurur rahim, aku ghafurur rahim, zatkan yang senantiasa memberikan ampunan. Ghafur itu kasih ampunannya nggak cuma sekali. Ibu kalau disakitin orangnya minta maaf, ibu maafin kan? Disakitin lagi, orangnya minta maaf lagi sama ibu, kira-kira ibu maafin nggak? Agak aneh.
dia agak ngedumel, maafin sih, dia agak ngedumel gitu kan ya. Sakitin lagi, udah 3 kali nggak bisa, begitu kan? Tapi Allah sifatnya Ghafur. Sifat Ghafur itu berkali-kali ibu, berkali-kali kita dosa, berkali-kali kita salah, tetap Allah akan kasih ampunan kepada kita. Oke. Ya. Dan Ghafur, Rahim lagi. Rahim artinya apa, Bu? Belas kasihnya, kasih sayangnya nggak punya batasan. Buat orang mukmin kepada hambanya, walaupun dunia selesai, nanti sampai di akhirat pun Allah tetap kasih sayangnya untuk kita semua. Itu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rahmat inilah yang membuat kita pede. Insya Allah dengan rahmat-Mu ya Allah, saya pengen dapat surga yang bisa ketemu sama Rasulullah, surga yang bisa berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Sepakat ya? Naikin level kita ya. Cukup ya? Insya Allah pertemuan kita hari ini mudah-mudahan membawa berkah. Apa yang saya sampaikan ya, mudah-mudahan membawa kebaikan untuk saya juga untuk kita semua yang hadir. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.